Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Saudara dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani. Saudara, video kali ini kita akan membahas tentang berserah diri. Seperti apa itu berserah diri? Bagaimana cara menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara, berserah diri itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, agar kita kembali kepada Allah, kembali kepada jati diri kita, kembali kepada masa lalu kita, yaitu masa lalu dari mana kita berasal. Dari Allah, untuk Allah, kembali kepada Allah segala sesuatu. Seperti saya sampaikan video sebelumnya, bahwa apabila kita belum menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum Islam, sekalipun kita bersyahadat sampai ribuan tahun. Saudara, seperti apa itu berserah diri? Berserah diri yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah. Dengan bahasa lain, menyerahkan hak Allah yang ada pada diri kita. Karena kita ini sering kita bahas bahwa kita ini adalah hak Allah, sangat nyata. Hak inilah yang kita harus kembalikan kepada Allah. Dan pada akhirnya kita tidak ada. Artinya apabila kita sudah menyerahkan diri kepada Allah atau sudah kembali kepada Allah, maka secara otomatis kita ini tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Allah. Sekali lagi, kita kembali kepada Allah, kembali kepada jati diri kita yang sebenarnya, yaitu diri sebenar-benarnya diri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekedar mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah, itu bukan berserah diri, itu hanya ungkapan. Tapi berserah diri yaitu mentiadakan diri. Yang ada hanya Allah. Apa sebab? Karena apabila kita berserah diri sepenuhnya atau kembali kepada Allah sepenuhnya, maka kita sudah tidak ada lagi. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, janganlah pernah merasa ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar tentang Allah, bahwa Allah lah yang berlaku di dalam setiap tindakan. Allah lah yang berlaku di dalam setiap gerak, bukan kita.
Kalau kita masih merasa, berarti kita belum berserah diri. Kalau kita masih merasa ada, berarti kita belum berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita bahas kemarin bahwa Islam itu adalah berserah diri. Jadi kalau kita belum berserah diri, berarti kita belum Islam. Saudara, dengan bahasa lain berserah diri adalah fana atau mati. Mati sebelum mati. Itulah sebabnya orang-orang arif billah menekankan matikan dirimu sebelum mati. Tujuannya itu adalah berserah diri. Menyerahkan diri kita kepada Allah. Sehingga kita tidak ada lagi. Bukan ungkapan atau ucapan. Seperti contoh saudara. Ketika saya memiliki sesuatu, maka sesuatu itu kuserahkan kepada saudara-saudara dengan cara inilah, sehingga saya tidak punya apa-apa lagi karena sudah saya serahkan sepenuhnya kepada saudara. Tapi kalau sudah saya serahkan kepada saudara, masih tetap saya akui, maka itu bukanlah berserah diri. Justru itu adalah kezaliman. Sudah kita serahkan, baru kita ambil kembali, akui kembali. Jadi pada dasarnya berserah diri, jangan pernah merasa ada. Matikan dirimu sebelum mati. Fanakan dirimu. Fanakan. Saya ingin menggambarkan mati. Perhatikan saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia atau mati. Pasrah kepada orang-orang yang mengkafani, memandi, mensolati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah berserah diri. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dialah sebaik-baik tempat. Itulah berserah diri. Sangat diperlukan di dalam kehidupan untuk menghancurkan segala ego. Saudara, mudah-mudahan kita semakin bertambah ilmu, pengetahuan, agar kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dimanapun Anda berada, tujuan berserah diri itu agar kita esah kembali bersama Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.